Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang sisi gelap kecerdasan emosi. Akhir-akhir ini memang semakin banyak ya yang menyuarakan tentang pentingnya kecerdasan emosi. Banyak konten-konten di medsos gitu ya, membahas tentang kecerdasan emosi, ciri-ciri orang yang cerdas emosi, wah banyak. Nah, tapi ada satu kesalahpahaman yang besar, yaitu banyak orang mengira bahwa semakin bagus atau semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, dia akan menjadi orang yang semakin baik. Makanya banyak orang misleading nih, salah paham. Dia memakai kecerdasan emosi itu sebagai ukuran baik atau tidaknya seseorang. Wih, dia cerdas emosi nih, pasti dia orang baik. Nah, itu kurang lebih kayak begitu. Padahal kecerdasan emosi itu bukan indikator moralitas. Ini saya ulang lagi ya. Kecerdasan emosi bukan indikator moralitas. Kecerdasan emosi itu adalah sebuah skill atau keahlian. Contohnya, ada orang ahli bela diri. Dia baik atau jahat? Ayo. Atau ada orang ahli programming. Dia baik atau jahat? Nah, atau misalkan ada orang yang jago membujuk orang lain. Kira-kira itu orang baik atau jahat? Nggak bisa dijawab karena itu sebuah keahlian, sebuah skill, bukan ukuran moralitas. Jadi orang yang ahli bela diri, jago programming, ahli membujuk orang lain, ya bisa baik, bisa jahat. Tergantung keahlian itu dipakainya untuk apa. Begitu juga dengan kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu sebuah keahlian ya, sebuah skill. Ada orang-orang yang jahat yang jago kecerdasan emosinya. Dia bisa meregulasi perasaannya untuk tetap tenang ketika melakukan rencana jahatnya. Dia bisa tetap tenang bahkan ketika rencana jahatnya nggak berhasil. Wah, dia bisa manage dirinya. Nah, dia bisa tenang menghadapi tekanan sehingga ketika dia melakukan niat-niat jahatnya itu dia bisa efektif gitu kan. Atau dia juga bisa mengenali pola emosi orang lain. Wah, ini orang begini. Wah, ini orang kalau diginiin ternyata reaksinya begini. Lalu dia pakai itu, dimanfaatkan untuk dia memanipulasi orang lain. Nah, bisa. Bahkan dia bisa berempati loh kepada orang lain, tetapi tujuannya apa? Untuk merebut hati orang itu agar dia bisa memperdaya orang itu. Nah, ini kan kecerdasan emosi juga. Ini sebuah keahlian. Keahlian itu mau dipakai buat apa? Nah, itu lain soal lagi. Makanya kecerdasan emosi tidak bisa dipakai untuk mengukur ini orang baik atau jahat. Kita harus bisa memisahkan antara keahlian dan moralitas. Kecerdasan emosi bukan alat ukur moralitas. Semua orang siapapun, mau yang beragama, mau yang enggak, mau yang baik, mau yang jahat, bisa melatih kecerdasan emosinya. Ada kasus-kasus di mana orang-orang yang lebih benar, lebih baik hatinya, malah gagal dan diperdaya oleh orang-orang yang jahat karena si jahat-jahat ini lebih cerdas emosinya. Nah, ini yang disebut dengan sisi gelap kecerdasan emosi. Banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak paham. Dipikirnya hanya orang-orang baik saja yang cerdas emosi, padahal ada banyak orang jahat yang cerdas emosi juga. Nah, karena itu makanya kita perlu untuk belajar menjadi lebih cerdas emosi. Bukan saja supaya kehidupan kita jadi lebih berkualitas, supaya keputusan hidup kita jadi lebih produktif, tetapi kita juga melindungi diri dari orang-orang jahat yang mencoba memperdaya kita. Supaya kita ini nggak jadi korban dari orang-orang yang cerdas emosi dan berusaha untuk memperdaya atau memanipulasi kita. Jadi, belajar kecerdasan emosi bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hidup kita, tetapi juga bisa untuk melindungi diri kita. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.